Silakan, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Gumun, Ibu Resi Elfitri STMT selaku Instruktur Gumun dari kelompok 1 MHTA, Bu Anijar Hapni SPD sebagai presenter pada hari ini, Bapak Ardi SPD GR sebagai moderator pada hari ini, dan Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir di room saya pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berikutnya, untuk kelancaran acara pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama membuka acara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, untuk acara inti itu akan dipandu oleh Pak Ardi SPDGR selaku moderator, dan acara ini langsung saya serahkan kepada Pak Ardi SPDGR. Pada Pak Ardi SPDGR kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Andriani selaku pemilik room meeting pada kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Kalau di posisi saya saat ini sudah menunjukkan pukul 4 di Indonesia Tengah, jadi sudah memasuki waktu sore. Baiklah Bapak Ibu semua, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selamat datang kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada room meeting ini. Saya Ardi SPDGR dari SMKN 8 Pindrang, Sulawesi Selatan, selaku moderator pada siang hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di room meeting ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memandu presentasi dari Ibu Anijar Hapni Siregar dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 jam ke depan. Dan saya harus sampaikan juga bahwa dimohon kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di room meeting agar kiranya dapat menonaktifkan mikrofonnya agar lancar jalannya pikon kita pada siang hari ini. Oke Bapak Ibu, mohon izin kepada pemilik room, Bapak Ibu peserta yang lain, saya akan membacakan CV dari Ibu presenter kita pada pikon hari ini. Oke, nama beliau adalah Anijar Hapni Siregar SPD, tempat dan tanggal lahir Sukamakmur 28 November 1991, alamat lengkap Jalan Sidumulyo, Bagan Batu, nomor telepon 0822 7703 4712, email lucu.muslima@gmail.com. Pendidikan formal beliau, pendidikan terakhir di Universitas Pendidikan Indonesia, S1 Pendidikan Sosiologi. Pengalaman kerja beliau telah beberapa tempat kerja yang telah beliau tempati, dan pekerjaan terakhir beliau ada di SMA Negeri 1 Bagan Sinemba tahun 2019 sampai dengan sekarang dengan jabatan guru sosiologi ahli pertama dan staf kurikulum di SMA Negeri 1 Bagan Sinemba. Oke Bapak Ibu, itulah tadi CV dari Ibu presenter kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya persilakan kepada presenter untuk menyajikan materi, insya Allah materi Ibu nanti ini akan dipandu oleh saya. Kemudian nanti akan saya berikan waktu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya setelah pemateri menyajikan materinya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kepada Ibu Anijar Hapni Siregar SPD selaku presenter,
saya persilakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ardi SPDGR selaku moderator pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Andriani SPD selaku host dan juga pemilik room meeting pada Vicon kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam Vicon Guru Mengajar Nusantara pada siang menjelang sore hari ini. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Gumun. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Resi Alfitri STMT selaku instruktur Gumun, yaitu grup MHTA. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ardi SPDGR selaku moderator yang juga merangkap sebagai tempat berbagi segala macam pertanyaan di grup kecil kami. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Andriani SPD selaku host yang juga merangkap sebagai pemberi semangat kepada saya untuk terlaksananya acara Vicon kali ini. Terkhusus kepada Bapak Ibu peserta Vicon yang telah bergabung dalam room Vicon ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya akan melaksanakan atau melakukan presentasi dengan menggunakan media SAC pada materi sosiologi kelas 11 IIS, yaitu bentuk-bentuk interaksi, bentuk-bentuk akomodasi. Adapun presentasi pada Vicon kali ini sifatnya sharing ya Bapak Ibu, artinya bukan untuk menggurui satu sama lain. Apabila nanti ada yang punya pemahaman lebih, mari kita berbagi di room meeting kali ini. Baiklah, saya izin kepada moderator dan host untuk menampilkan SAC saya ya. Silakan Ibu. Silakan. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat SAC saya? Terlihat Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, pada Vicon kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk akomodasi. Kita langsung saja ke konten. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas tentang bentuk-bentuk akomodasi, akan lebih baik kita mengetahui dulu apa sih akomodasi itu. Saya rasa semua sudah pada mengerti ya apa itu akomodasi. Akomodasi merupakan cara penyelesaian konflik. Kita akan lanjut membahas bentuk-bentuk dari akomodasi. Akomodasi terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya ada mediasi, arbitrasi, adjudikasi, kompromi, stalemate, koersi, toleransi, dan juga konsiliasi. Nah, untuk bentuk-bentuk akomodasi itu sendiri tidak hanya terdiri dari 8 ini, tapi ada yang lainnya juga. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 8 bentuk akomodasi tersebut. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang mediasi dan arbitrasi. Bapak Ibu sekalian, pada pengalaman saya mengajar, biasanya saat menjelaskan tentang bentuk akomodasi, saya tidak pernah memisahkan antara mediasi dan arbitrasi. Karena ini adalah materi yang susah-susah, gampang untuk diingat ya Bapak Ibu. Mediasi dan arbitrasi apabila dijelaskan kepada siswa, mereka akan bertanya, loh mana ya bedanya arbitrasi ataupun mediasi seperti itu. Maka selalu saya sandingkan untuk penjelasannya. Mediasi dan arbitrasi pada dasarnya adalah sama, hanya saja ada perbedaan yang akan kita bahas pada slide kali ini. Mediasi dengan arbitrasi merupakan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Nah, untuk mediasi itu sendiri, pihak ketiga di sini bersifat sebagai penasehat dan penengah.
Adapun keputusan dari pihak ketiga pada mediasi ini, nanti keputusannya tidak mengikat. Sedangkan arbitrasi merupakan penyelesaian konflik juga dengan melibatkan pihak ketiga, namun sifatnya mengikat. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya ada adjudikasi dan kompromi. Adjudikasi ini yang paling gampang untuk diingat. Biasa kalau sama anak-anak saya jelaskan, adjudikasi kita ingat kata judinya di sini berarti ini adalah kegiatan atau proses kriminalitas ya, sehingga kita memerlukan hukum atau pengadilan. Loh Bu, kok seperti itu? Iya, kita hanya mengambil keyword-keywordnya aja sehingga kita mudah untuk mengingatnya seperti itu. Nah, adjudikasi adalah bentuk akomodasi yang dilakukan melalui jalur hukum ataupun pengadilan. Sedangkan kompromi adalah bentuk akomodasi di mana masing-masing pihak atau kedua belah pihak saling mengurangi tuntutan sehingga terdapat kesepakatan bersama. Kalau untuk kompromi ini kita sudah biasa dengar ya, kompromi kita kompromikan dulu lah gimana masalahnya seperti itu. Nah, untuk kompromi ini adalah hal yang paling mudah dalam bentuk-bentuk akomodasi atau penyelesaian konflik. Kita kompromikan secara baik, secara matang, dengan dingin hati, tidak keras hati, sehingga mudah-mudahan masalah atau konflik akan terselesaikan. Selanjutnya ada stalemate dan juga koersi. Stalemate biasa juga disebut dengan jalan buntu. Nah, jalan buntu ini apabila ada masalah, pihak yang berkonflik ini menyelesaikan masalahnya tanpa sebuah kesepakatan. Artinya, tanpa ada kesepakatan, masalah selesai. Loh, kok bisa begitu? Nah, dikarenakan pihak yang berselisih tidak ingin ada resiko fatal jika masalah dilanjutkan. Bisa jadi ini adalah melek diri kita ya, kalau misalkan kita berkonflik, ya udah deh gitu aja, nggak mesti harus ada tuntutan kekerasan, bahkan ke pengadilan sekalipun gitu. Jadi langsung ada keputusan tanpa ada kesepakatan. Namun ini mementingkan resiko yang fatal apabila konflik dilanjutkan seperti itu. Selanjutnya ada koersi. Koersi ini merupakan bentuk penyelesaian masalah atau konflik dengan menggunakan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis atau kejiwaan. Biasanya ini dilakukan oleh pihak yang menduduki posisi paling tinggi ke posisi yang paling lemah, seperti itu. Selanjutnya ini sekaligus materi terakhir, yaitu ada toleransi dan konsiliasi. Toleransi adalah bentuk akomodasi di mana kedua belah pihak saling menghargai dan menghormati agar terciptanya kedamaian. Toleransi ini sendiri sudah diajarkan kepada kita mulai dari kita kecil ya Bapak Ibu, karena toleransi ini adalah paling utama dalam hidup bermasyarakat. Kita harus bertoleransi kepada perbedaan agama, suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Karena apabila kita tidak toleransi, maka konfliklah yang akan terjadi seperti itu. Selanjutnya di sini ada konsiliasi. Maaf, untuk slide ini ada kesalahan pengetikan, tertulis konsiliasi, seharusnya konsiliasi ya Bapak Ibu. Konsiliasi merupakan bentuk akomodasi yang dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dalam satu forum untuk mencapai kesepakatan. Jadi ini biasanya konsiliasi ini pihak yang berkonflik itu dipertemukan dalam suatu forum untuk melakukan perundingan. Biasa ini konflik-konflik yang sudah termasuk besar ya konfliknya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya share tentang materi bentuk-bentuk akomodasi. Selanjutnya kita akan mencoba evaluasi dari materi tadi ya Bapak Ibu. Kita langsung evaluasi. Adapun soal yang pertama yaitu cara penyelesaian konflik. Nah, cara penyelesaian konflik disebut juga apa ya? Masih ingat nggak? Oke, cara penyelesaian konflik disebut juga sebagai akomodasi, yaitu yang telah kita jelaskan sebelumnya. Maaf, akan saya ulang karena tadi sudah terbuka, jadi poinnya langsung 100 di soal pertama. Seharusnya poinnya 0 ya. Oke, seperti ini.
Cara penyelesaian konflik disebut juga akomodasi. Next, berikut ini yang bukan merupakan bentuk-bentuk akomodasi adalah A. Imitasi, B. Mediasi, C. Arbitrasi, D. Adjudikasi, dan E. Arbitrasi. Baik Bapak Ibu, yang mana jawabannya? A, B, C, D, E? Oke, betul, jawabannya adalah imitasi. Selanjutnya, penyelesaian konflik melalui pengadilan atau cara hukum disebut juga, ada keyword tadi ya waktu penjelasan, A. Asimilasi, B. Akulturasi, C. Mediasi, D. Toleransi, E. Adjudikasi. Yang mana pilihannya Bapak Ibu? Ya, betul, adjudikasi. Selanjutnya, bentuk akomodasi yang dilakukan dengan pemaksaan fisik atau psikis dari pihak yang menduduki posisi kuat ke pihak yang menduduki posisi lemah disebut koersi. Ya, betul, jawabannya adalah koersi. Soal terakhir adalah bentuk akomodasi di mana kedua belah pihak saling menghargai dan menghormati agar terciptanya kedamaian. Disebut, ya betul, toleransi. Nah, hore, nilainya adalah 100. Baiklah Bapak Ibu, saya akan langsung ke developer. Bapak Ibu peserta sekalian, sekian yang dapat saya share pada Vicon kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu Bapak Ardi SPDGR. Terima kasih kepada Ibu Anijar Hapni Siregar SPD selaku presenter kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi yang sangat menarik dari Ibu presenter kita. Yang dulunya saya hanya mengenal akomodasi itu secara sempit, ternyata pada hari ini saya secara pribadi dapat mengetahui arti makna dari akomodasi yang sesungguhnya baru saya ketahui pada saat ini. Oke, Bapak Ibu semua, itulah tadi presentasi dari Ibu Anijar. Jadi saya akan buka sesi tanya jawab kepada saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu boleh secara langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya ataupun melalui kolom chat yang ada di room chat Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ini saya lihat ada pertanyaan dari room chat Ibu. Mohon izin Ibu pemateri ya, saya bacakan. Baik Pak. Dari Ibu Eni Rubianti dari Blora, ya. Pertanyaannya, yang sering terjadi di medsos ada konflik adanya perbedaan pendapat. Ini termasuk jenis akomodasi yang mana, Ibu? Silakan Ibu, dari Ibu Eni. Baik. Terima kasih kepada moderator. Untuk Ibu Eni Rubianti, terima kasih juga pertanyaannya yang begitu bagus. Ibu Eni bertanya, yang sering terjadi di medsos ada konflik perbedaan pendapat. Ini termasuk jenis akomodasi yang mana? Seperti itu ya. Oke, Ibu. Untuk Halo? cek terdengar suara saya? Ya, silakan Ibu. Baik, Ibu Eni, kita perlu meluruskan untuk yang namanya akomodasi itu adalah jenis penyelesaian konfliknya, tapi bukan konflik jenis konfliknya seperti itu. Nah, kalau yang ditanyakan Ibu Eni kan konflik itu ada konflik perbedaan pendapat. Berarti ini jenis konflik perbedaan pendapat seperti itu, bukan nggak bisa kita katakan bahwa ini termasuk jenis akomodasi yang mana, bukan. Kalau pertanyaannya kita ganti menjadi jenis akomodasi yang mana yang cocok, seperti pertanyaan Bu Dusmar Cigu, kalau ini mungkin cocok seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan Bu Eni, konflik ini merupakan konflik perbedaan pendapat seperti itu, Bu. Bisa dipahami Bu Eni? Ya, bagaimana Ibu Eni? Tadi sudah dijawab sama Ibu Anijar. Oke, jika ada tanggapan dari Ibu Eni boleh dituliskan kembali di kolom chat Ibu ya. Oke, mohon izin saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Pak Dusmar Cigu. Mohon izin kepada Ibu presenter saya bacakan.
Ya, Pak. Pertanyaannya, ketika konflik itu terjadi di kalangan tingkat tinggi, apa penyelesaian yang terbaik, Bu? Contoh konflik yang terjadi di negara ini. Jadi Bapak Dusmar Baik. Ciku ini mempertanyakan tentang konflik level tinggi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator dan juga terima kasih kepada Bapak Dusmar Cigu. Maaf tadi kesebut Ibu. Bapak, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi pertanyaan tentang konflik yang tingkat tinggi tadi. Nah, di negara kita terdapat konflik, bahkan di seluruh dunia ini konflik itu terjadi karena konflik memang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hilangkan dari masyarakat, namun kita bisa hindari. Lalu pertanyaan Pak Dusmar, apa penyelesaian yang terbaik? Nah, sebenarnya kalau penyelesaian terbaiknya kembali kepada diri kita masing-masing untuk tidak terlibat dalam konflik. Artinya kita tidak melakukan tidak mengikuti ego kita masing-masing. Namun apabila konflik sudah terjadi, kita bisa melakukan mediasi, arbitrasi, kita juga bisa melakukan kompromi. Namun apabila itu tidak terlaksana, tidak terjalankan, artinya konflik tidak terselesaikan, jalan terbaiknya adalah menuju jalur hukum, yaitu adjudikasi, seperti itu. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi itulah tadi jawaban dari presenter kepada pertanyaan dari Pak Dusmar. Bisa nanti Pak Dusmar, jika memang masih ada yang ingin ditanggapi, boleh dilanjutkan di kolom chat kalau memang tidak bisa disampaikan secara langsung. Oke, mohon izin kembali untuk Ibu Anijar selaku presenter. Ini dari Ibu Eni Rubianti kembali menanggapi jawaban dari Ibu tadi. Ibu Eni ingin memperdalam lagi pertanyaannya tentang konflik di medsos yang seperti tadi, solusinya seperti apa Ibu? Jika ada konflik yang terjadi di medsos, tadi kan ada pertengkaran yang dibahas sebelumnya. Biasanya ego itu lebih dominan. Mbak Edi mungkin bisa diberikan contoh atau solusi dari permasalahan tersebut. Silakan Ibu Anijat. Terima kasih Pak Ardi. Baik, terima kasih tanggapannya Bu Eni. Betul bahwa konflik yang biasa terjadi itu ego lah yang lebih dominan. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan kepada pertanyaan Pak Dusmar, bahwa apabila konflik itu pada dasarnya ego, cara terbaik atau solusi terbaiknya adalah ke diri kita masing-masing. Karena apapun itu pada dasarnya kembali kepada diri kita. Jika kita ingin damai, maka kita harus bersahabat dengan ego kita. Namun apabila kita tidak bisa bersahabat dengan ego kita yang lebih dominan tadi, terjadi konflik, maka untuk konflik yang seperti misalkan kita fokuskan ke seperti konflik apa gitu Bu, konflik misalkan konflik perbedaan pendapat tadi ya, seperti Ibu katakan pertama, perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar. Jadi untuk solusi terbaiknya adalah kita melakukan kompromi. Jadi kita bicarakan baik-baik. Konflik ini sangat sulit untuk hancurkannya atau menghilangkannya, seperti itu. Kadang kita terima pun dalam hati, oh ya oke, tapi dalam hati kita tetap masih berkonflik, seperti itu. Maka yang terbaik adalah kembali kepada diri kita masing-masing, seperti itu. Kembali kepada Pak Ardi. Ya, terima kasih Ibu presenter. Di sini ada chat dari Pak Dusmar juga, mohon izin. Ya silakan Pak. Karena waktu asar sudah memang masuk, silakan Bapak. Oke Bapak Ibu, saya masih membuka pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan kepada pemateri kita. Silakan, jika ingin langsung menanyakan secara langsung, silakan diaktifkan mikrofonnya. Jika tidak, boleh kembali dituliskan di dalam kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Kami masih tunggu satu pertanyaan lagi. Oke, sambil menunggu, saya izin kepada izin kepada presenter. Sebenarnya Ya. secara saya ingin mengakui bahwa sebenarnya yang saya tahu selama ini akomodasi itu tidak seluas seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu presenter. Yang saya tahu itu pada saat mungkin ada pelatihan atau ada kegiatan, biasanya yang saya tahu dari panitia akomodasi ditanggung panitia. Jadi
saya itu berpikir oh ternyata akomodasi itu lain ya artinya dibanding yang saya tahu. Seperti itu, Bu. Iya betul Pak. Jadi sekedar untuk menjelaskan lebih lanjut biar lebih terbuka seperti itu. Kalau untuk akomodasi, memang kita selalu dengar akomodasinya ada gitu untuk penginapan ataupun makan apabila ada acara-acara pelatihan dan lain sebagainya. Nah, padanya akomodasi itu artinya adalah bentuk kerjasama seperti itu, bentuk kerjasama. Jadi ya, saya lanjut. Lanjut. Bentuk akomodasi ini merupakan bentuk kerjasama sebenarnya kalau secara luasnya. Jadi untuk yang biasa Bapak Ardi tahu bahwa akomodasi itu ada untuk makan, uang transport, penginapan dan lain sebagainya, itu sudah termasuk memang jenis bentuk kerjasama gitu. Jadi kalau untuk akomodasi cara penyelesaian konflik, ini juga merupakan kerjasama yang dibangun untuk menyelesaikan konflik seperti itu, Pak Ardi. Oke. Terima kasih sharing informasinya, Bu. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Saya izinkan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, Pandi Lukman mungkin, Pandi. Halo Pak Andi, menambahkan juga boleh ya. Master-master hebat. Oke, silakan. Kalau tidak ada mohon izin Bu, kalau tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, kami ingatkan bahwa link absensi sudah kami share di kolom chat, jadi silakan Bapak Ibu peserta dapat mengisi link absensi untuk pemateri Ibu Anijar Habni Siregar. Oke, mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan, sungguh sangat menarik materi untuk mata pelajaran sosiologi untuk materi akomodasi ini dari Ibu Anijar. Maka dari itu sebagai kita akan berikan lagi kesempatan kepada Ibu Anijar untuk memberikan kesimpulan dan closing statement terhadap materi yang telah dipaparkan tadi. Kepada Ibu Anijar dengan hormat saya persilahkan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Sebelumnya juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bertanya atau sekedar sharing. Bapak Ibu sekalian, di dalam masyarakat ada yang dikenal dengan istilah konflik. Konflik ini tidak dapat dihilangkan dari masyarakat, namun kita dapat meminimalisirnya dengan akomodasi. Akomodasi merupakan cara penyelesaian konflik. Akomodasi itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk, di antaranya mediasi, arbitrasi, adjudikasi, koersi, dan lain-lain. Sekian closing statement dari saya. Terima kasih kepada seluruh peserta, moderator, host, serta instruktur. Mohon maaf apabila dalam presentasi tadi terdapat kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi yang diberikan oleh Ibu presenter kita pada siang hari ini. Pada room ini saya lihat Ibu host kita ini kayaknya terpental ini. Makanya saya tidak lihat Ibu Antriani. Oke, tidak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu presenter kita yang telah menyajikan materi. Dan saya ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada room meeting ini. Alhamdulillah atas terlaksananya video conference dari presenter kita Ibu Anijar. Maka saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Selanjutnya saya ucapkan juga permohonan maaf jika kiranya pada pikon kali ini kami, Ibu presenter, saya selaku moderator maupun Ibu Andriani selaku host memiliki kesalahan atau kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf. Oke, sekian dari saya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan saya kembalikan ke host selaku pemilik room. Berhubung karena hostnya saat ini kayaknya bermasalah gangguan jaringan, maka saya akan menutup sendiri untuk pikon kita pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, karena tadi kita buka pikon ini dengan ucapan bismillah, maka saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menutup video konferensi ini dengan presenter Ibu Anijar Hapni Siregar SPD dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Sekian dari kami, permohonan maaf dan ucapan terima kasih dari kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah gula memang tuh.